Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan uraian daripada kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau yang akan memampukan setiap kami, sehingga dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh melakukan kehendak-Mu dengan benar sesuai dengan tuntunan dari sabda-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini memiliki judul Keunikan Pemimpin Kristen. Siapakah seorang pemimpin Kristen itu? Menjadi pemimpin itu tidak selalu berkaitan dengan jabatan formal. Saat kita memimpin keluarga, memimpin orang-orang di gereja, atau orang-orang di tempat usaha kita, di sekolah, atau bahkan di lingkungan, di tempat di mana kita berada, maka kita sudah bisa disebut sebagai seorang pemimpin. Pemimpin Kristen yang dimaksud di sini adalah kita yang merupakan anak-anak Allah atau orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang sudah ditebus dan diampuni dari segala dosa-dosa kita. Menjadi pemimpin Kristen itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya para pemimpin Kristen berbeda dengan para pemimpin pada umumnya. Itu sebabnya saat ini kita akan melihat paling tidak ada 3 keunikan dari seorang pemimpin Kristen. Keunikan yang pertama adalah bahwa pemimpin Kristen merupakan pemimpin yang memiliki jiwa melayani baik di gereja maupun di luar gereja. Kenapa seorang pemimpin Kristen merupakan pemimpin yang memiliki jiwa melayani? Karena Allah kita, Sang Penebus kita adalah Allah yang melayani. Di dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Selanjutnya di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Kristus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pelayanan yang ia lakukan sungguh-sungguh jelas dan tegas di hadapan kita semua. Ia mengajar, ia memberikan keteladanan, ia mengasihi, bahkan ia memberikan bukti kasih itu kepada kita semua. Ia rela menyerahkan dirinya menjadi hamba
dan menyerahkan nyawanya bagi tebusan dosa kita, orang-orang yang berdosa di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai makhluk, sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan sebagai pribadi tebusan Kristus, maka sudah selayaknya kita sebagai para pemimpin Kristen mengikuti dan meneladani karakter Kristus sebagai pribadi yang melayani. Dimanapun kita berada, baik di dalam lingkungan gereja maupun di luar gereja, sebagai umat tebusan Kristus, sudah sewajarnya dan selayaknya kita memiliki jiwa yang melayani dengan meneladani Kristus sebagai pelayan dan pemimpin yang sempurna. Keunikan kedua sebagai pemimpin Kristen yaitu pemimpin Kristen ialah seseorang yang memiliki hati hamba, bukan bermental bos. Markus 10 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45 demikian berbunyi, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sangat jelas bagaimana Kristus digambarkan dalam ayat-ayat ini. Kristus merupakan pribadi yang mengambil rupa sebagai pelayan. Bahkan ia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, termasuk saudara dan saya. Itu sebabnya dia ditinggikan oleh Allah, oleh Bapa di surga. Itu sebabnya merupakan kunci bagi kita, yaitu barang siapa ingin menjadi besar, bukan harus menjadi seorang bos, bukan harus menjadi seorang yang otoriter atau diktator, melainkan menjadi seorang pelayan atau menjadi seorang hamba. Kenapa seorang pemimpin Kristen harus memiliki jiwa seorang hamba, bukan seorang bos? Karena orang yang bermental bos tidak akan memiliki hati yang melayani. Seorang bos bisa menyuruh, tapi dia sendiri tidak bisa menjadi contoh atau tidak selalu menjadi contoh bagi bawahannya. Berbeda dengan Kristus, ia bukan saja mengajar tentang kasih misalnya, melainkan ia juga memberikan teladan bagaimana harus mengasihi atau bagaimana caranya mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita atau andai kita dipercayakan sesuatu menjadi seorang pemimpin, katakanlah menjadi pejabat publik di pemerintah misalnya, atau kita dipercaya menjadi seorang atasan misalnya, atau apapun itu beban atau kepercayaan yang kita terima dari orang lain atau dari seseorang atau dari lembaga atau dari mana saja, maka kita selayaknya memiliki mental untuk melayani. Karena apa? Karena seorang pemimpin Kristen
adalah seorang pelayan atau seorang hamba. Untuk itu, kita harus membuktikan diri sebagai pelayan Kristus dengan cara bekerja keras untuk menuntaskan setiap beban atau kepercayaan yang Tuhan taruh di dalam setiap benda kita. Identitas kita adalah menjadi pemimpin yang memberikan teladan dalam melayani. Tentu, melayani yang dimaksud di sini tercermin dalam mengajarkan kasih, keberanian, kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab. Pemimpin yang arogan dan mementingkan diri sendiri adalah pemimpin yang gagal untuk mencerminkan nilai-nilai Kristus dan nilai-nilai kerajaan Allah. Keunikan yang ketiga, selain pemimpin Kristen merupakan pemimpin yang memiliki jiwa melayani, pemimpin Kristen seorang yang memiliki hati hamba. Yang ketiga, pemimpin Kristen memiliki kewibawaan ilahi. Seorang pemimpin identik dengan kewibawaan. Kewibawaan kita bukan bergantung pada apa yang kita pakai dan status kita, atau bukan pada bagaimana kita mengatur kata-kata kita, mengatur intonasi kita supaya terlihat lebih berwibawa. Melainkan kewibawaan kita karena pemberian dari Tuhan dalam bentuk kuasa Allah yang menyertai dan karakter kita yang kita teladani dari Kristus. Firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 5-7 berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Selain kita memiliki jiwa melayani dan mentah seorang hamba, pemimpin Kristen juga harus memiliki karakter seperti Kristus, yaitu rendah hati alias tidak sombong, serta memiliki ketaatan yang total kepada Allah. Hal ini tidak mudah kita lakukan tanpa pertolongan dari Roh Kudus. Oleh sebab itulah, karena kuasa pertolongan Roh Kudus yang akan membawa kita kepada ketaatan, dan ketaatan itulah yang membawa dan membentuk kita sehingga kita menjadi para pemimpin yang membawa kuasa dan wibawa dari Allah. Untuk itu mari kita terus bergantung kepada Tuhan, berdoa meminta kuasa dan wibawa serta kekuatan dari Roh Kudus agar kita senantiasa memiliki ketaatan kepada Tuhan. Banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapat kekuasaan. Salah satunya dengan menipu orang lain misalnya, atau memfitnah, serta menjatuhkan orang lain. Sebagai para pemimpin Kristen, kita harus waspada. Jangan sampai hal-hal itu menjatuhkan kita sebagai pemimpin yang sejati. Kerajaan Allah semakin dinyatakan dan Kristus dipermuliakan saat kita menyaksikan diri sebagai para pemimpin Kristen yang sejati. Untuk itu mari kita terus berdoa agar kita dikuasai
diurapi oleh Tuhan menjadi pemimpin yang diberkatinya dengan 3 keunikan, yaitu pemimpin yang memiliki jiwa yang melayani, pemimpin yang memiliki hati hamba bukan bermental bos, dan pemimpin yang memiliki kewibawaan ilahi. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami agar kami menjadi para pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Berkatilah kami menjadi pemimpin di keluarga, di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan, di rumah, di gereja, atau dimanapun kami berada. Biar kami menjadi pemimpin yang mewakili Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, pemimpin kami yang sejati. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.